Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Heriah, NIM 230701838. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan matematika realistik. Nanti akan dijelaskan mengenai konsep dasar dan langkah-langkah pembelajarannya. Untuk yang pertama, penemu pendekatan matematika realistik dan definisinya. Pendekatan matematika realistik yang diterjemahkan sebagai pendidikan matematika realistik yang dikembangkan sejak 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan Hans Freudenthal 1905-1990 mengatakan bahwa matematika itu adalah kegiatan manusia. Menurut pendekatan ini, kelas matematika adalah tempat siswa untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah nyata dalam kehidupan yang bermula dari pemecahan masalah. Kemudian untuk definisi pendekatan matematika realistik di Indonesia itu sebagai suatu pendekatan pembelajaran matematika yang tidak jauh kaitannya dengan kehidupan nyata siswa, sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan daya nalar siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian pendekatan matematika realistik itu diartikan sebagai pendekatan yang berawal dari suatu permasalahan yang kemudian siswa bereksplorasi untuk menemukan konsep dan ide matematika tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan nalar siswa. Kemudian untuk konsepnya dalam pendekatan ini adalah ada dua konsep matematisasi. Yang pertama, matematisasi horizontal dan vertikal. Untuk matematika horizontal itu dari nyata ke simbol, yang berarti dari permasalahan nyata yang kemudian diarahkan untuk menyelesaikan dengan simbol dan bahasa siswa sendiri. Kemudian matematika vertikal adalah proses dari simbol itu sendiri, yang berarti dari persoalan yang sudah berbentuk simbol kemudian diselesaikan. Kemudian untuk karakteristik pendekatan matematika realistik. Yang pertama adalah matematika berasal dari konteks atau permasalahan nyata yang kemudian dari masalah tersebut dikenalkan ide atau konsep matematika. Di sini siswa bereksplorasi untuk menganalisis masalah dan menemukan strategi pemecahan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah siswa secara interaktif diarahkan untuk berdiskusi. Pendiskusian di sini mengarah ke penyelesaian terhadap masalah yang mereka temukan. Nah, dari sini nanti siswa akan menemukan cara untuk memperoleh hasil yang bervariasi antar siswa. Kemudian siswa merefleksikan atau memikirkan kembali atau menganalisis apa saja yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah dihasilkan, baik hasil dari individu maupun hasil diskusi kelompok. Kemudian yang keempat adalah siswa mengembangkan strategi masalah. Strategi penyelesaian masalah yang telah dianalisis dan diselesaikan dengan bantuan guru atau temannya. Nanti di sini siswa itu dibimbing untuk mengembangkan strategi pemecahan tersebut dan diarahkan untuk menemukan kaitannya dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kelima adalah siswa diajak untuk mengembangkan, memperluas atau meningkatkan hasil dari pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika yang lebih rumit. Kemudian yang keenam adalah matematika dianggap sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi. Nah, di sini berarti mempelajari matematika itu sebagai kegiatan yang dilakukan melalui learning by doing, yaitu belajar dengan mengerjakan, bukan sebagai produk jadi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pendekatan dari matematika realistik. Dalam pendekatan matematika realistik, semua siswa itu mempunyai kebebasan dalam mengeksplorasi masalah. Sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah melatih mengembangkan model pemecahan masalah yang kemudian dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna pada siswa dan memberikan sikap positif siswa terhadap matematika. Dalam pendekatan matematika realistik ini, siswa diarahkan agar bisa menemukan sendiri konsep berdasarkan konteks yang telah disajikan. Nah, konteks yang disajikan saling terhubung dengan konsep lainnya, sehingga diharapkan siswa akan memahami konsep secara keseluruhan, termasuk pada penerapannya yang berorientasi pada aktivitas atau cara pemecahan masalahnya. Kemudian untuk media pendukung dalam pendekatan matematika realistik ini, pengimplementasiannya
membutuhkan alat peraga seperti media buku atau modul untuk memudahkan dalam pembelajaran sebagai pendamping siswa dalam mengeksplorasi suatu masalah. Selain itu, guru juga bisa memberikan pemahaman lewat media lain seperti video, PowerPoint, atau yang lainnya. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran dari pendekatan matematika realistik ini, yang pertama adalah tahap persiapan. Guru menyiapkan konteks nyata. Nah, dari konteks nyata tersebut, guru harus benar-benar menguasai dan memiliki beberapa variasi strategi dan penyelesaian terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Nah, dengan hal tersebut akan sangat penting dan sangat berguna bagi guru dalam nantinya untuk mendampingi siswa. Kemudian, guru menyiapkan siswa agar perhatiannya terpusat pada pembelajaran dengan memberikan motivasi pembelajaran yang berkaitan. Untuk yang kedua adalah pembukaan. Guru memberikan persepsi dan tujuan pembelajaran serta memberikan penjelasan strategi pembelajaran yang kemudian siswa dikenalkan pada konteks permasalahan yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian untuk proses pembelajarannya itu bisa secara individu atau kelompok. Siswa diminta untuk mengeksplorasi suatu permasalahan, kemudian menganalisis permasalahan tersebut, menemukan strategi pemecahan, dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di sini guru akan mengamati dan memberikan penjelasan ketika siswa menemukan berbagai kesulitan. Kemudian secara individu atau kelompok, siswa diminta untuk mempresentasikan masing-masing dari hasil pekerjaan mereka. Dengan mempresentasikan antar individu atau kelompok, maka siswa ini akan bisa membandingkan jawaban mereka dengan jawaban teman yang lain. Kemudian, guru memberikan penjelasan atau kesimpulan tentang strategi yang terbaik kepada siswa yang telah mempresentasikan hasil pembelajaran. Kemudian, untuk penutup, nah, di sini guru mengajak siswa untuk memberikan kesimpulan dari hasil belajar hari itu. Kemudian menugaskan untuk merangkum hasil belajar atau memberikan latihan berupa evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik ini tentunya ada beberapa poin kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, untuk kelebihan itu bisa memberikan pengertian secara jelas pada siswa bahwa matematika itu berkaitan jelas dengan kehidupan siswa serta kegunaan matematika itu sendiri dalam kehidupan. Yang kedua adalah memberikan artian bahwa matematika adalah hal yang tidak hanya diselesaikan dan dikembangkan oleh pakarnya saja. Karena dengan pendekatan ini siswa diajak untuk mengeksplor dan menemukan penyelesaian masalah sehingga dapat melatih untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah memberikan penjelasan bahwa matematika itu tidak hanya mempunyai satu solusi tunggal. Dengan pendekatan ini, antar siswa atau kelompok dibimbing untuk menemukan solusi yang berbeda-beda, yang kemudian akan saling dipresentasikan dan dipertukarkan pendapatnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau sebagai kesimpulannya. Kemudian yang keempat itu mengajarkan bahwa suatu proses untuk menemukan sesuatu itu adalah suatu hal yang penting daripada kita menggunakan sesuatu secara instan tanpa mengetahui prosesnya itu bagaimana. Kemudian untuk kelemahan dari pendekatan realistik ini, yang pertama adalah ketika seorang guru mengkonstruksikan soal yang akan diberikan kepada siswa itu bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, mendorong siswa untuk dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai variasi itu juga bukanlah hal yang sangat mudah untuk diterapkan. Yang ketiga itu ada proses matematisasi horizontal dan vertikal itu bukan yang sederhana bagi guru, sehingga memerlukan kreativitas yang lebih bagi seorang guru untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.